Sekilas kita bisa simpulkan perhatian dari Exco sebagai pemangku kepentingan kolegial di federasi itu boleh dibilang nggak ada buat sepak bola wanita. Gimana mau ada orang komite tetapnya kita nggak tahu. Nah. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik. Kali ini bersama gua Rai Satnan dan juga ditemani oleh orang-orang yang sudah kompeten dan juga cukup berpengalaman, yaitu ada Bang Yuke dan juga Bang Tigor Saloboboy. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke judulnya, gue mau minum sebentar. Berat kayaknya bahasannya. Topiknya berat ini ya. Oke, kita kali ini bakal bahas topik yang cukup berat, itu dana PSSI dari mana dan kemana nih. Mungkin sebagai pembuka cuma pengen ngasih info doang dulu sedikit gitu. Kalau di lab FIFA itu sebenarnya punya dana untuk anggotanya yang disalurkan kan ya, secara tahunan, entah itu ada 4 tahunan gitu. Nah, PSSI dapat itu berdasarkan laporan FIFA, hasil penelusuran tim kami, hasil investigasi tim kami gitu. Jadi pada laporan keuangan FIFA tahun 2020 yang terakhir ya, karena yang terupdate ataupun yang terbaru 2021 memang FIFA belum merilisnya. Karena belum selesai ya. Betul. Kita dapat dana itu dari FIFA Forward, program FIFA Forward itu $2 juta Amerika, sekitar 28 miliar rupiah gitu. Ya memang sih jumlah ini meningkat dari tahun 2019 lah gitu. Nah, 2 juta ini rinciannya itu seperti apa, yaitu 1,3 juta dolar untuk operational cost dan 700 ribunya untuk bantuan dana COVID, dampak COVID-19 gitu. Nah, mau nanya nih sama Bang Tigor dulu deh ya, bentar ya Bang ya. Bang Tigor dulu nih, dana ini sebenarnya kita bisa dapat apakah memang sudah otomatis prosesnya atau memang harus mengajukan proposal nih Bang Tigor. Untuk informasi, Bang Tigor Saloboboy ini mantan pengurus PSSI juga. Sebentar. Jadi tahu juga. Bang Yuke juga mantan direktur sama. pembinaan usia dini PSSI. Jadi tahu sebenarnya gitu loh. Dana-dana yang untuk FIFA ini gitu. Coba Bang Tigor dulu jelasin dulu deh. Ini kalau di PSSI levelnya kayak kongres loh ngomongin soal keuangan. Oke. Pertanyaannya tadi di apakah pertama adalah awalannya dana ini apakah otomatis memang FIFA memberikan atau kita PSSI dalam hal ini mengajukan proposal untuk biar dana ini turun? FIFA Forward ini udah 2.0. Oke. Jadi ini periode kedua. Sebelumnya kita sedikit flashback ke belakang, itu dulu orang mungkin dengarnya ada yang namanya FIFA Goal Program atau Goal Project yang hasilnya udah kelihatan di Sawangan lah waktu itu. Kemudian pada saat Infantino menjadi presiden, dibuatlah satu program yang namanya FIFA Forward. FIFA Forward 1.0 sudah selesai, itu di tahun 2016 sampai 2018, dan ini masuk di cycle kedua, FIFA Forward 2.0. Dan itu dituangkan dalam sebuah regulasi. Itu yang menurut gue menarik dan hebatnya FIFA adalah membuat itu semua menjadi sebuah keteraturan, dan itu harus dijalankan kalau memang mau di propose tadi. Jawabannya nanti kita akan ketemukan di regulasi itu. Yes, itu di propose oleh member association, federasi gitu ya. Federasi. Sebenarnya ada dua yang punya hak. Yang pertama itu member associations, yang kedua confederations. Nanti mungkin kita akan ngomongin AFC juga punya nih, ada yang namanya Enhanced Financial Program lah. Jadi itu di propose oleh federasi, kemudian sampai ke FIFA, masuk ke General Secretariat, ke kesekjenan lah kalau di sini lah. Kemudian ya dilihat validitas dan value-nya lah, apakah proposal ini masuk akal atau enggak, reasonable atau enggak. Kemudian yang paling penting nanti ujungnya adalah ini kira-kira bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, akuntabel atau enggak. Karena asasnya FIFA kan transparansi dan accountable, itu yang selalu dikedepankan ya. Dan setelah sampai di General Secretary, setelah dicek semua, masuk ke yang namanya Development Committee. FIFA punya Development Committee karena ini sebenarnya adalah untuk pengembangan.
pengembangan dari masing-masing member associations. Setelah approval semua, makanya itu diselesaikan semua, dan uang yang masuk ke PSSI itu tidak bisa langsung digunakan oleh PSSI. Katakan begini misalnya, kalau itu digunakan untuk bangun kantor, itu berarti si kontraktor yang akan dikirimin uang oleh FIFA. Oke, jadi Salah langsung satunya. direct ya. Direct ke itu. Ke vendornya. Ke Bang. vendornya. Kecuali memang hal-hal yang sifatnya itu rutinitas atau operasional tadi dari member association atau PSSI lah, katakan di sini. Entah bayar gajinya sekjen, direktur teknik, atau yang sifatnya memang daily operational lah. Monthly operation organisasi itu bisa dikirim ke PSSI. Tapi ujungnya tetap accountability tadi. Dan itu akan menjadi salah satu parameter apakah nanti di next cycle itu bisa didapat atau tidak. Okay. Jadi silakan aja, oke, kita kasih semua, tapi nggak ada laporan pertanggungjawaban, ya jangan harap nanti di next cycle itu akan bisa dikasih oleh FIFA. Sejauh ini ada pertanggungjawabannya nggak sih, Bang? Setahu Bang atau Batigor ya, setelah pemakaian itu ya. Contoh lah 2015 FIFA Goal Project gitu. FIFA Goal Project itu kan sudah ada NYTC Sawangan gitu hasilnya. Itu udah dilaporin. Berarti kalau udah keluar dana lagi dari FIFA Forward ada laporan pertanggungjawabannya dong. Harusnya ada. Harusnya ada. Kan? Harusnya ada. Nah, yang sekarang ini apakah ada? Kalau tercatat, kalau tercatat di sini harusnya sih udah ada. Udah ada. Karena ini kan semua clear ya, 2 juta US dollar. Ini semua terpakai 100%. Dan kita juga punya catatan di FIFA Forward yang pertama itu pemakaian untuk Indonesia itu jauh lebih besar. Ada 4.445.000 US. Luar Tapi biasa, tidak 100% pada saat itu, hanya 86%. Serapannya. Tuh. Nah, itu juga kita nggak tahu itu apakah digunakan untuk apa. Ya, transparansi dan akuntabilitasnya itu kan sebenarnya harus disampaikan juga dalam forum kongres. Nah, gitu. ini pengen ditanyain itu juga sih sebenarnya. Mungkin Mbak Yuki pernah ikut juga kali. Sempat nggak sih waktu jadi pengurus ikut kongresnya gitu? Ada nggak sih laporan untuk itu gitu? Gini, jadi sebelum masuk ke situ Rais, tadi kan Rais sempat singgung soal penggunaan dana untuk pembangunan program itu kan training center. Youth Training Center yang di Sawangan. Itu kan 2015 ya. Itu juga kita tahu bahwa seperti tadi dikatakan oleh Tigor, memang itu FIFA langsung mendeliver penugasan itu kepada vendor yang dia percaya dikerjain. Cuma pertanyaannya, ini sebenarnya tanahnya punya siapa? Nah, soalnya ketika saya jadi pengurus PSSI itu 2017 ya, walaupun nggak lama, itu sempat terjadi polemik karena setiap aktivitas tim nasional maupun TC di sana kita bayar sama yang punya lapangan. Padahal lapangan itu dibangun oleh dananya FIFA. Itu kan aneh gitu ya. Kok bisa seperti itu? Aku nggak tahu tuh aturan main sebelumnya, pengurusnya perjanjiannya seperti apa. Yang jelas di pengurus waktu itu zaman Pak Edi baru-baru menjabat, ada kegiatan timnas, ada course di sana, ada TC di sana. Kita bayar kepada pengelola. Padahal itu rumput sintetisnya, terus fasilitas pendukungnya itu dibangun oleh dananya FIFA. Nah, ini dia. Saya nggak tahu, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi juga kita ya. Apakah FIFA dalam tanda petik dikelabui atau memang FIFA sudah tahu tapi given gitu, tutup mata? Mikir sih enggak ya. Ya kurang lebih gue juga paham pada saat itu kan. Kalau nggak salah itu hibah. Gue nggak mau sebutin namanya hibah dari siapa, tapi yang pasti salah satu persyaratannya land-nya itu harus miliknya federasi. Itu dia tadi. Tapi kita bicara land ya. Mungkin hanya sepetak lapangan itu aja yang dihibahkan lah gitu. Yang lain-lainnya mungkin enggak. Karena kan memang proyeknya hanya untuk lapangan sintetis itu. Tuh. Jadi mungkin aja pada saat setelah itu kan bisa aja terjadi peralihan hukum untuk kepemilikan atau sewa dan segala macam. Ya, itu tapi emang itu jadi pertanyaan lah. Apakah itu jadi pertanyaan? Sampai sekarang tuh kenapa makanya kita agak miris ya di usia PSSI yang sudah tua begini, kita nggak punya kompleks training camp sendiri, kita nggak punya
kantor sendiri, sampai nanti kemudian kita bisa bahas Presiden menurunkan maklumatnya kan lewat Inpres nomor 3 2019 kan. Tapi sampai sekarang pun juga PSSI belum punya kantor sendiri. Padahal udah berlewat berapa lama itu kan proses itu. Berarti sebenarnya PSSI bisa dong ngajuin ke FIFA untuk bikin kantor. Sangat bisa. Iya, soalnya yang gue dengar ya, mungkin Tigor nanti bisa tambahin. Itu Timor Leste itu propose untuk buat kantor dan camp. Ya, berarti dan harusnya, itu direalisasi gitu. Berarti harusnya PSSI nggak usah ngemis-ngemis ke pemerintah dong. Gue nggak ngerti itu. Gimana ceritanya sampai segitu? Nggak harus. Ya kita pernah punya pengalaman ada kantor PSSI senilai 13M yang akhirnya itu benar-benar itu. itu kantor mungkin kantor federasi termahal di dunia kan. Termewah. Iya, padahal itu dibangun di tanah negara loh. Tanah negara. Nah, Mas Yuka pernah di dalam kan? Nggak sempet gue. Pernah punya ruangan nggak? Emang ngelihat waktu kantor 13 itu M itu memang luar biasa sih itu. Iya. Sudah dipikirin konsepnya itu, kalau nggak salah arsitek dari UI juga ya, libatin konsultan dari Universitas Indonesia waktu itu. Nah, 13M. Tapi itu ujungnya malah jadi utang. Ujungnya itu pembekuan ujungnya. Pembekuan. Iya benar, pembekuan. Itu kan ironis banget. Hasil pembekuan itu juga akhirnya dari utang juga katanya. Nah, akhirnya jadi masalah kan waktu itu sempat lah. Tapi nggak ke situ. Tapi kita bahas lagi nih. Apakah ini dilaporkan juga ke member soal pendapatan dari FIFA? Ya harusnya di Kongres dilaporkan. Harusnya iya. Kongres tahunan kan biasanya kan membahas soal itu juga. Iya, pasti kan salah satu agenda di Kongres tahunan atau Kongres biasa lah katakan yang dilakukan setiap tahun itu laporan kegiatan dan laporan keuangan. Itu harus disampaikan secara terbuka di depan Kongres. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah PSSI mau merilis itu ke publik? Itu kan sempat waktu itu kan ada undang-undang keterbukaan informasi. Apakah PSSI ini milik siapa sih? Yang akhirnya jadi semua ini milik FIFA lah, milik AFC, milik members, milik masyarakat. Ya itu jadi polemik lah. Dan sampai sekarang yang kita lihat sendiri di tahun kemarin pun kita nggak pernah tahu juga laporan keuangan PSSI seperti apa. Waktu itu kan sempat di edisi lirik sebelumnya kan sempat kita singgung ya. Bagaimana mekanisme soal exco misalnya, pemilihan dan penurunannya gitu. Dan gue perlu jelaskan waktu itu kan bahwa PSSI suka nggak suka ini lembaga ataupun organisasi eksklusif yang dimiliki oleh member. Jadi sering sekali mereka berlindung dari itu, bahwa ini mereka nggak punya mandatori untuk mengumumkan kepada publik, karena ini yang berhak untuk mendapatkan informasi itu adalah football family-nya gitu. Jadi sampai sekarang pun polemik itu nggak pernah berkesudahan sepanjang PSSI merasa ini dapur mereka dan hanya member mereka yang boleh tahu, tapi publik bukan untuk publik gitu. Sempat sekali terungkap aja waktu itu Kongres 2018, Pak IB waktu itu ngomong baru kali ini kita surplus. Dan waktu itu sempat dalam Kongres Pak Dirso Planet waktu itu masih di bagian keuangan lah dari PSSI itu. Komite Keuangan. Jadi surplusnya diungkapin pada keuangan 2017 3M. Surplus 3M dikit gak sih? Dari sekian ratus miliar yang didapat. Tapi baru kali itu mereka surplus untuk kepengurusan berikutnya gitu. Setelah ada utang 60 miliar sebelum kepengurusan Pak Iwan Bule. Nah, di masa Pak Edi itu selesai, akhirnya ketika pengalihan kekuasaan, tampuk pimpinan, dikasihlah surplus katanya itu. Nah itu surplus itu mungkin sekarang udah habis lah, minus lagi kan. Ya 3M kecil kecil lah ya. Sebesar PSSI sih kecil. Iya, makanya nah saat ini gitu, berarti kan selain dari FIFA ini ada dana yang didapat PSSI itu juga dari sponsor. Kalau sponsor kita tidak usah dari pemerintah APBN. Tapi untuk persiapan timnas misalnya untuk Piala Dunia ya, U20 kemarin di-announce sama Menpora 50 sekian lah. Nah, ini sebenarnya ya kalau di aturan di keuangannya gimana sih Bang? Bisa nggak nih timnas ini dialihin ke timnas senior atau memang hanya untuk timnas persiapan Piala Dunia U20 aja? Kalau bisa nggak dialihin untuk pengembangan, misalnya mereka misal ya. Ini kan timnas U20, pengembangan lewat EPA jadi program pengembangan gitu. Nah ini bisa dialihin ke situ nggak? Ini dalam konteks yang dari Menpora atau dari dan APBN peruntukannya aja. Kalau untuk APBN peruntukannya untuk tim nasional, ya pertanggungjawabannya juga harus tim nasional. Nggak bisa dialihin nggak bisa dialihkan sebenarnya. Karena emang kita sangat rigid soal aturan itu dan rigid dan
risky Iya. sebenarnya. Kita tahu kan 2 Menpora terakhir berujung di mana Iya. gitu ya. Iya. Jadi yang sekarang pun juga Jainuddin Amali ini sangat hati-hati sekali untuk melakukan itu. Tapi kembali lagi tadi yang Rais katakan, apakah misalnya 3M surplus itu plus atau sedikit atau banyak? Relatif sih lihatnya. Kalau menurut gua sebanyak kita gunakan sampai kemudian minus pun itu it's okay asal penggunaannya itu memang kelihatan gitu loh. Jadi lebih baik kita surplus tapi program-program kita konkret gitu. Kalau kita maksudnya lebih baik kita defisit daripada kegiatan-kegiatan kita itu nggak ada. Kalau tadi surplus tapi kita nggak punya kegiatan percuma juga. Iya dong. Kan apalagi tadi sempat kita bahas bahwa ini sebenarnya kita tinggal mau nggak sih willingness untuk membuat proposal ke FIFA tentang goal project kah ataupun program-program pengembangan termasuk juga KFC. Kan mereka kalau sepanjang ini reasonable seperti tadi Tigor katakan, mereka pasti akan penuhi gitu. Nanti kita bisa lihat lagi flashback bagaimana neraca keuangan di negara-negara berkembang lain, mereka dapat bantuan lebih besar dari kita. Iya. Tapi karena ada program-program yang konkret gitu, kita kan nggak ada gitu. Iya, karena di yang ini juga yang FIFA Forward ini yang di terbaru ya, kalau nggak salah kita malah nggak dapat yang dana untuk sepak bola wanita. Itu dia. Itu sangat disayangkan loh sebenarnya. Iya. Dari harusnya $1.500.000 ya ini kan untuk COVID-19 funds available ya. Terus ada solidarity funds doang kita bisa dapat. Women football funds-nya. Nah, ini menarik ya. Kamboja dan Filipina Women Football Fund-nya kita lihat 500.000, kita 0. Mereka sama-sama ngalamin COVID juga, ngalamin endemi global juga. Artinya kita kan nggak ada perhatian yang khusus buat putri pengembangan sepak bola putri. Sekarang kita rasain kan ditampar bolak-balik ini di Piala Asia. Jadi lawannya besok terakhir Filipina. Filipina menang lagi sama Thailand kemarin. Itu dia. Ini kan jadi ironi sekali ya. Jadi sebenarnya gimana ini kinerjanya gitu loh. Sepertinya kita hanya ngurusin yang putra doang kan, seolah-olah seperti itu. Padahal dana itu ada dan ini sudah tertuang dalam neraca keuangan yang dilaporkan FIFA ke membernya. $500.000 cukup loh buat memutar kompetisi Liga 1 Putri. Itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Cukup. Untuk Liga 1 untuk Putri ya, Women's ya. Cukup loh. Betul. Tanpa ada grup itu gitu ya. Cukup loh ini. Artinya kan dari sini sekilas kita bisa simpulkan perhatian dari Exco sebagai pemangku kepentingan kolegial di federasi itu boleh dibilang nggak ada buat sepak bola wanita. Gimana mau ada orang komite tetapnya kita nggak tahu. Nah, ini dia nih. Karena urusan finansial itu ada 2 komite yang bertanggung jawab. Yang pertama itu komite keuangan, dia yang ngurusin semua laporan keuangan dan termasuk menyampaikan di forum kongres itu harus komite keuangan. Yang kedua adalah audit and compliance komite. Jadi kalau ada audit dan compliance, audit dan kepatutan, itu yang isinya itu bukan Exco. Harus di luar ya, independen ya. Betul. Iya dong, iya. Kan dia auditor, penilai dia. Dan harusnya levelnya PSSI ya, masa sekelas Piala Presiden aja di audit PWC, PSSI nggak diaudit dengan auditor yang independen yang memang sudah punya reputable names ya. Benar. Itu sih. Tapi sejauh ini memang masih yang terbesar itu dapat dananya dari kompetisi ya, Bang. PSSI. Nggak tahu juga reportnya seperti apa kan. Kita nggak bisa bilang, maksudnya ya nggak bisa berandai-andai karena kita juga nggak bisa punya data yang valid tentang itu. Ini kita bisa bisa ngomong ini karena memang kita punya data. Ada faktanya seperti ini. Tapi untuk kompetisi, itu tadi di forum kongres itu kan yang bisa sayangnya nggak ada yang iseng capture tentang laporan keuangan untuk ditaruh di sosial media gitu. Kalau yang lain kayak mungkin isunya juga nggak terlalu seksi lah, karena ditaruhnya jadi bukan orang pasti akan lebih tertarik untuk ngomongin ini tahun ini kompetisi bulan apa mulai, siapa pesertanya, programnya apa yang lebih seksi lah dibanding harus ngomongin tentang keuangan. Karena tidak semua orang paham tentang keuangan juga gitu. Pasti ujungnya kan ya udah pendapatan berapa, pengeluaran berapa, dapat untung atau enggak, kira-kira kan seperti itu. Emang agak complicated ya. Padahal nanti ujung-ujungnya kalau mereka ataupun member ini ada yang tidak terakomodasi kepentingannya,
menyangkut soal subsidi misalnya teriak juga ujung-ujungnya, Teriak. aku nggak dapet gitu. Iya, Tapi pas iya. saat pembahasan itu mereka nggak kritis. Iya. PSSI ini kan juga dapat iuran kalau statuta ya, dapat iuran dari anggota. Gue lupa besarnya berapa gitu. Ini pemasukan juga dong. Pemasukan. Tiap tahun atau sekali seumur hidup sih biasanya bayar member. Gue ada Kalau member seumur hidup. sesuai ada member. statuta terakhir 2019, yang pertama diterima sebagai member itu bayar, terus ada annual. Dan nilainya itu ditetapkan di Kongres itu setiap 2 tahun. Oke. Nah, jumlahnya kita nggak tahu berapa. Karena tergantung kemampuan masing-masing federasi setempat Berarti juga. klub Asprof ya? Iya. Nah, Klub Asprof. itu juga menarik karena secara legal sebuah klub itu bisa terdaftar sebagai member di Wah, 2 atau 3. betul. Di Dia 2 atau 3 terdaftar tempat ya. sebagai Bisa di Asprov sebagai bisa, PSSI, di Asprov Askot juga bisa. Di Askot atau Askop bisa. Nah, berarti setoran klub banyak dong ya? Setoran klub banyak dong ya? Itu di luar levy. Oke. Untuk pertandingan-pertandingan yang diadakan di level provinsi atau bukan sampai ke level nasional, itu harusnya sih PSSI Ada juga dapat levinya. levy itu. Oh iya, benar. Ya gue ngerasain itu ya. Kalau gelar kompetisi, penggiat sepak bola di luar football family kan harus minta rekomendasi ke federasi. Itu Betul. memang ada ketentuan levy. Nggak Oke. besar. Itu Is. wajar sih. Dan Iya, itu wajar. normal aja. Iya. Itu kan sifatnya sokongannya, dukungannya. Karena biasanya federasi-federasi di daerah itu kan mereka nggak bisa istilahnya hidup sendiri gitu ya. Harus tetap bermitra dan itu wajar, hubungannya wajar. Ya, benar-benar. Tapi kalau itu jumlahnya banyak lumayan juga buat operasional cost, lumayan. Iya, benar-benar. Nah, soal ini kita beda lagi dari AFC dapat ya, Bang? AFC dapat. Berarti udah dari FIFA dapat, dari AFC dapat. AFC dapat. Iya. Ini annual juga atau Kalau AFC cycle every 4 years. Tepat 4 tahunan. Tetap proposal mau buat apa? Tetap hampir sama prosedurnya dengan yang dilakukan untuk ke FIFA. Oke. Berarti gaji dirtek tuh dari FIFA ya? Bukan dari Saat PSSI ini dong? sih Saat ini ya? iya. Itu kan bagian dari global distribusinya kan. Pasti ya ke semua karyawan PSSI Iya, juga. maksudnya nggak dirtek Itu bantuan, doang. Iya, betul, nggak bantuan dirtek dari doang. FIFA. Ya, artinya gini sebetulnya, gue mau meringkas, kita tuh sebenarnya PSSI itu nggak boleh dibilang rugi atau miskin gitu misalnya. Asal mereka aktif, rajin buat proposal, buat program, terus kemudian reasonable dan akuntabel. Karena kita punya 2 induk yang bisa support kita. Karena kita kan termasuk negara berkembang yang memang ini menjadi perhatian baik oleh FIFA maupun oleh konfederasi untuk support. Iya. Jadi sebetulnya agak naif kalau kita tuh merengek-rengek punya utang segala macam. Tinggal kinerja pengurus aja bagaimana mereka membuat proposal, membuat program, terus eksekusi, kemudian akuntabel. Nah, itu Menurut sih gue gitu sebenarnya. sih. Kita enak bener sebenarnya punya sepak bola ya federasi karena kita nggak sendirian dilepas. Benar. Kita dikawal, kita dibantu oleh induk di atasnya gitu. Dan sebenarnya support dari AFC maupun FIFA, khususnya AFC ya, karena paling dekat ke kita ya, itu anytime bisa minta suggest atau bahkan mungkin suruh datang ke sini yang namanya development committee atau technical committee untuk kita ngebahas nih program strategik untuk kita bisa dapetin si FIFA Forward atau AFC Enhanced Member Associations Program, Financial Program tadi gitu. Itu harusnya dimanfaatkan. Soalnya itu Gor, gue ngalamin ya waktu gue 3 bulan tuh di federasi, cuma 3 bulan doang sih, tapi udah sumuk banget gue rasanya. Itu sempat kita kedatangan ke karena AFC istilahnya memberikan pendampingan. Enggak, kayak semacam congratulation karena pengurus baru, terus mereka melakukan assessment gitu kan, bantuan. Jadi kita bikin kayak grup diskusi, bagian development sendiri, bagian technical sendiri, bagian kompetisi sendiri. Jadi kita sempat diskusi sama, waktu itu gue lupa nama direktur kompetisinya tapi orang Korea. Ya kita bener sih, kita bertukar pikiran lah. Pertama karena dia juga orang baru di situ, dia nanya konstruksi struktur kompetisi di Indonesia seperti apa sih? Gue jelasin ada Liga 1, piramidnya kan, Liga 1, Liga 2 dan seterusnya. Gue jelasin negara kita seluas ini, kompetisi teratasnya 18 klub, terus di bawahnya dan seterusnya gitu. Dia juga terkaget-kaget gitu. Bagaimana kita bisa mengorganize kompetisi yang begitu luas ya, dengan dari Sabang sampai Merauke ya, dengan geografi yang sangat luas, dengan satu wilayah gitu. Padahal AFC sendiri di level kompetisi mereka membagi 3 part itu, 3 wilayah, barat, timur, tengah. Oke. Kok Anda bisa gitu loh, luar biasa gitu. Padahal itu sebenarnya bentuk sindiran, karena itu nggak efektif dan nggak efisien. Secara cost pasti, kemudian recovery juga, ya kan?
kemudian pemodalan tim juga, dan terbukti kan memang kita terseok-seok gitu loh. Tapi anyway ini udah terjadi, udah berlangsung bertahun-tahun, ya dia juga nggak bisa memaksakan, cuman dia menyarankan sebaiknya dipertimbangkan lagi. Itu pertama. Yang kedua yang gue tangkap itu dalam diskusi itu sebut dia memberikan kesempatan kita untuk ngajuin proposal untuk kegiatan. Bahkan kalau kita mau buat kayak small field gitu ya atau soccer field gitu ya, sepanjang ini untuk kegiatan pengembangan, dia welcome. Cuman ketika itu kan nggak lama kemudian berganti lagi tuh pengurus kan, karena gerbongnya sekjen kan mundur kan. Jadi gue nggak tahu lagi ceritanya seperti apa. Tapi dari situ gue tangkap memang AFC ini sangat full support sama kita, sangat full support. Ya benar-benar salah satu member yang disayang sebenarnya kita nih. Iya, karena kita populasinya kan besar. Kalau gue ingat waktu kongres zaman-zaman dulu aja, sampai kongres bolak-balik FIFA berapa kali? Iya. Nggak jadi bench, diancam di bench, nggak jadi. Akhirnya 2015 akhirnya di bench juga gitu. Itu udah karena ada keterlaluan. Iya, kayaknya udah keterlaluan banget si anak bandel lagi. Ini sebenarnya buat info juga ke teman-teman skor juga. Sebenarnya kita udah coba pengen ngubungin pihak PSSI sih, Pak Sekjen ternyata lagi sibuk untuk ngurusin apa namanya FIFA Matchday yang bakal lawan Timor Leste katanya lagi di Bali. Terus Bu Wasekjen juga katanya belum bersedia lah gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah mencoba mengkonfirmasi ke pihak PSSI untuk soal inilah ya, untuk berdiskusi soal ini gitu. Karena apa namanya biar bagaimanapun ini PSSI adalah olahraga apa namanya organisasi yang dicintai sebenarnya. Ngomongnya itu banyak kayak pembencinya tapi dicintai juga gitu ya. Ini organisasi yang populer lah. Iya. Seksi. Benar. Menarik untuk dibicarakan sampai Presiden membuat program percepatan pembangunan sepak bola nasional kan, sampai buat Impres. Impres itu kedudukannya sejajar sama undang-undang loh. Iya benar. Gue masih ingat Februari 2019 itu diteken, melibatkan 12 kementerian. Jadi Presiden membuat maklumat kepada seluruh kementerian, 12 kementerian itu dari Menpora bahkan sampai Menteri Agama pun juga masuk, supaya semua bergerak untuk ikut melakukan pembangunan berdasarkan tupoksi masing-masing. Ini kan sebenarnya support yang luar biasa ya. Tapi kita harus katakan kita belum merasakan efeknya gitu loh sampai sekarang. Mungkin karena pas 2020 kena pandemi, terus dan sekarang kita mulai lagi baru merajut ya. Tapi anyway ini kita udah punya pintu sebetulnya. PSSI punya pintu karena sudah ada landasan ataupun payung hukumnya. Dia bisa ketok-ketok BUMN karena sudah ada impresnya gitu. Dia bisa ketok Dikbud untuk bantu juga. Kan kalau gue catat di sini tadi coret-coret gue isi ya. Ada beberapa fokus yang harus dilakukan oleh lembaga maupun juga kementerian yang sudah ditunjuk oleh Jokowi sebagai presiden untuk melaksanakan impres tersebut. Pertama soal pengembangan bakat. Ini kan sebenarnya leading sektornya PSSI kan. Kemudian ada juga peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih. Itu kan SDM kan. Itu leading sektornya juga harusnya PSSI gitu. Tapi kan sekarang faktanya sebelum gue lanjut ke poin-poin berikutnya, faktanya sekarang biaya khusus mahal itu kan harusnya bisa disubsidi oleh pemerintah. Tapi katanya memang sudah ada yang disubsidi juga bang untuk kursus itu, tapi tetap mahal. Tetap mahal. Yang sekarang aja nih yang kursus A itu 46 juta Yang AFC Pro tuh udah ratusan juta. Ini pelatih. Iya. Kemudian yang berikutnya pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan. Ini agak bias sih menurut gue, karena masing-masing kementerian buat kompetisi sendiri. Akhirnya jadi tumpang tindih. Jadi memang dari impres ini banyak hal yang harus dikuliti secara detail, terkoordinasi agar mereka nggak tumpang tindih. Karena Dikbud bikin sendiri Gala Siswa, Menpora bikin sendiri Piala Pelajar. Jadi sementara PSSI punya Suratin, punya EPA gitu kan. Kemudian yang berikutnya lagi pengembangan sistem dan tata kelola sepak bola. Itu gue nggak ngerti tuh implikasinya seperti apa. Dari mana tuh? Ya kan. Terus penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola. Nah ini kalau ini memang udah terasa sekarang beberapa daerah sudah membuat dan membangun. Termasuk salah satunya tempat gue kerja sekarang. Itu kan bagian dari itu. Dari impres itu ya. Impres itu sebenarnya. Implementasi dari impres. Peruntukan itu kan muncul pada saat zamannya Pak Edi. Tolong dicari tanah yang memang itu bisa digunakan untuk kepentingan tim nasional pada saat itu. Ya, makanya ketemulah di Pancoran. Ya, itu sebenarnya digunakan untuk itu. Tapi sampai sekarang pun PSSI tidak pernah mau juga untuk menggunakan itu. Nggak enak kali. Tahu juga. Apa lagi Mas? Nah, kalau kita lihat terutama DKI yang paling gampang lihat itu mereka punya 5 lapangan sintetis di 5 wilayah. Lebih termasuk
Yang kemarin gue lihat yang 2020 tuh 5 lapangan, termasuk yang di Klender, Muara Angke, kemudian di mana tuh di Rorotan. Wijaya, Rorotan. Itu sintetis di luar dari yang stadion ini ya, JIS ya. JIS. Di luar. Itu udah kelihatan, tapi daerah lain gue belum lihat itu. Itu kan harus ada sinergi dengan Pemda setempat ya, karena mereka seperti tadi gue bilang itu kan tupoksi masing-masing daerah. Karena presiden ini maklumat itu sampai ke gubernur dan wali kota. Jadi harus disesuaikan anggarannya gitu. Ya, tapi kan balik lagi, kalau yang jadi objeknya tidak merasa bahwa itu penting, iya. Gimana gitu. Jadi akhirnya lepas ya ikatannya ya. Nggak bisa. Nggak Kan, terkait. ya sorry to say kan. Ini kan berarti katakan pemerintah atau kementerian kan tidak paham tentang apa yang terjadi kan. Mereka diperintah, yes itu benar. Tapi yang partnernya siapa? Ya. Yang mau untuk bekerja sama itu siapa? Dan itu kan harus muncul dari PSSI. Kalau katakan contoh tentang wasit, ini semua kita ngomongin tentang wasit. Menurut gue salah satunya itu adalah bentuk tanggung jawab PSSI. Sederhananya begini, wasit itu aturannya adalah laws of the game. Laws of the game itu tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh iya. Dan pasti ada penafsiran yang berbeda. Tentang itu. Makanya itu juga yang terjadi di luar. Bagaimana negara-negara kecil, Guam, Vietnam, Kamboja itu lebih punya wasit FIFA lebih banyak. Karena understandable terhadap English itu lebih bagus dibanding wasit kita gitu. Jadi salah satu yang kita nggak perlu jauh-jauh untuk bicara tentang itu. Kasih kursus aja bahasa Inggris dulu, baru kemudian mereka bisa memahami laws of the game. Karena selalu sampai itu tidak terjadi sampai kapanpun pemahamannya akan berbeda. Benar. Kita aja baca laws of the game pasti bingung kan? Bingung. Ada yang namanya DOXO, denying on goal scoring opportunity. Apa itu? Diterjemahkan sebagai bahasa yang biasa, ya itu nggak masuk gitu. Dan memang harus. Sementara instrukturnya dari FIFA tidak semuanya orang katakan orang Melayu yang bisa menjelaskan itu di bahasa Melayu. Itu juga jadi masalah buat kita. Iya, itu dia tadi tuh. Sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas, tapi ya kita cukupkan dulu lah waktunya. Nanti kita pirit-pirit gitu. Jadi terus pantengin terus lirik ini karena banyak bahasan yang menarik yang bakal kita kulik. Jadi sampai jumpa lagi. Gua Reza Adnan, Bang Yuke dan juga Bang Tigor mengucapkan pamit. Bye.